Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita pada video pembelajaran kita yang selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada video pembelajaran ini kita sudah masuk ke bab yang keempat, di mana di bab 4 ini akan dibahas mengenai suhu dan perubahannya. Nah, tetapi pada video pembelajaran kali ini kita hanya membahas mengenai suhu. Apa itu suhu? Baik, langsung saja. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya bertanya, berapa sih suhu air mendidih? Berapa sih suhu air sehingga air dapat membeku? Berapa sih suhu manusia sehingga manusia dianggap mengalami sakit demam? Berapa suhunya? Semuanya kita tanya suhu. Nah, suhu sebenarnya apa sih? Suhu ternyata adalah tingkat ataupun derajat panas dari suatu benda. Nah, jika kita lihat pada air mendidih, suhunya tinggi. Berarti derajat panas dari air ini tinggi. Air yang membeku, suhunya rendah. Berarti derajat panasnya rendah atau panasnya sangat mungkin bisa dikatakan hilang. Orang demam seperti itu juga. Suhunya tinggi, berarti tingkat panas dari tubuhnya itu tinggi. Nah, bagaimana cara mengukur suhu? Bagaimana cara kita tahu bahwa suatu benda tersebut panas, sedangkan benda yang lainnya tidak panas? Bagaimana cara mengukurnya? Yang pertama, yang paling simpel, cara mengukurnya adalah dengan menggunakan indera perasa kita atau dengan menggunakan kulit kita. Yang mana biasanya kita menggunakan kulit yang ada di tangan untuk mengukur suhu suatu benda. Contohnya adalah air. Ketika air kita campurkan satu sama lain, kita ingin merasa ini airnya hangat atau dingin atau panas. Kita pasti akan meletakkan tangan kita di atas atau mencelupkannya ke dalam air tersebut jika airnya dingin. Kita bisa mengukur dengan indera perasa tadi. Tetapi indera perasa ataupun kulit tadi bukan pengukur panas yang andal, yang tidak dapat dijadikan sebagai suatu acuan. Nah, mengapa? Mengapa tidak bisa dijadikan suatu acuan, Pak? Nah, ternyata karena hasil pengukurannya bukan berupa angka pasti. Jadi dia hasil pengukurannya hanya berupa hasil kualitatif atau tanpa menunjukkan angka berapa suhunya. Kita hanya dapat merasakan panas, dingin, hangat, atau setengah panas, seperti itu, atau normal. Kita tidak dapat menghasilkan angka. Sehingga apa? Sehingga kalau tidak menghasilkan angka, maka menyebabkan hasil pengukuran dari tiap orang akan berbeda-beda. Misal, kita punya satu air yang panas, yang kelihatannya panas. Kita letakkan tangan kita di atasnya, kita merasa panas. Kemudian, orang yang dari luar setelah berhujan-hujanan, kita suruh juga mengukur menggunakan tangannya air panas tersebut. Ternyata ketika dia rasakan air panas tersebut terasa hangat, bukan lagi panas seperti yang sudah kita rasakan tadi. Nah, karena apa? Karena dia dari luar, sehingga hasilnya juga akan berbeda. Nah, itu tadi dia menyebabkan hasil pengukuran tiap orang akan berbeda-beda. Nah, untuk mengatasinya, maka digunakanlah termometer. Termometer adalah alat ukur dari suhu yang menghasilkan angka. Nah, kita lihat di sini bagian dari termometer. Yang pertama ada yang namanya reservoir atau reservoir bahasa Prancis yang berfungsi sebagai tempat terletaknya ataupun tempat dikumpulkannya zat cair dari suatu termometer. Nah, zat cairnya apa saja nanti kita bahas. Kemudian ada yang namanya zat cair tadi, yang merah ini zat cairnya. Ini reservoir, tempat berkumpulnya. Kemudian ada skala suhu. Nah, skala suhu ini biasanya menunjukkan angka. Jadi, kalau misalnya panas, dia akan naik. Yang cairan di dalamnya kena panas, dia akan naik. Kemudian ketika tidak panas lagi, dia akan turun dan berhenti di salah satu skalanya, sehingga kita dapat tahu berapa angka
panas ataupun berapa derajat panas dari suatu benda. Nah, kemudian ada pipa kapiler yang berupa kaca. Itu adalah tempat jalannya cairan yang ada di dalam termometer. Nah, cairan yang ada di dalam termometer itu ada dua macam. Yang pertama adalah raksa, yang kedua adalah alkohol. Nah, raksa itu warnanya mengkilat. Jadi yang ini bukan raksa ya, karena warnanya bukan mengkilat. Warnanya mengkilat. Kemudian kelebihannya dia cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Sehingga kalau kita gunakan termometer yang isinya cairan raksa ini, kita tidak perlu waktu lama untuk meletakkannya di benda yang akan kita ukur. Sebentar saja sudah mendapatkan hasilnya. Karena raksa bereaksi terhadap suhunya sangat cepat. Kemudian kelebihannya ya, dia dapat mengukur dari suhu minus 38 derajat Celcius sampai 350 derajat Celcius. Jadi rentang pengukurannya dari suhu yang sangat rendah ke yang sangat tinggi masih bisa. Jadi rentangnya sangat luas. Tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya adalah raksa itu sangat beracun. Jika terhirup itu sangat beracun. Jika terkena tangan juga sangat beracun. Sehingga kalau misalnya termometernya pecah, terkena tangan, maka tangan langsung terkena racun dari raksa tadi. Dan hidung yang menghirup juga. Dan kita yang menghirup raksa tadi, ketika menguap juga akan terkena racunnya. Kemudian ada yang alkohol. Alkohol warnanya merah atau biru. Nah, yang biasa nih, ini merah. Kadang ada yang biru juga. Kemudian dia hanya dapat mengukur dari minus 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius saja. Beda dengan raksa sampai 350 derajat Celcius. Tetapi ada kelebihan alkohol yang tidak dimiliki raksa. Alkohol itu tidak seberbahaya raksa. Kemudian dia kalau misalnya pecah, ini alkoholnya langsung menguap. Jadi dia langsung menghilang alkoholnya, tidak terlihat lagi cairannya karena sudah langsung menghilang. Oke, itu untuk termometer. Kemudian termometer itu jenisnya ada 3 macam. Yang pertama adalah termometer zat cair. Termometer zat cair ada 2 contohnya. Yang pertama adalah termometer laboratorium. Nah, ini dapat mengukur dari 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius. Ya, ini yang dipakai di laboratorium. Yang kita pakai untuk praktikum juga yang ini. Kemudian ada termometer suhu badan. Nah, ini suhu badan itu tidak cuma dari 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Karena apa? Karena suhu tubuh manusia itu rata-ratanya segini rentangnya. Dari yang rata-rata 36, kemudian sakit tuh paling tinggi 40. Jadi kalau ditanya menggunakan termometer yang skalanya berapa untuk mengukur suhu badan, maka digunakan yang dari 35 sampai 42 derajat Celcius. Kemudian ada termometer bimetal. Seperti ini penampakannya. Ini biasanya digunakan di pabrik. Biasanya di atas mesinnya itu ada yang bulat seperti ini, yang kalau dihidupkan berjalan seperti ini kalau di film. Nah, itu adalah termometer bimetal. Kemudian ada termometer kristal cair. Nah, ini kristalnya akan berwarna sesuai suhunya yang mana. Kalau misalnya 38, nah ini akan berwarna, yang lain tidak berwarna. 37, maka yang ini akan berwarna, yang lain tidak berwarna. Ini biasa digunakan untuk mengukur suhu tubuh juga. Oke, demikian penjelasan Bapak kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.